Tanah air, ciptaan Martin Aleida. Hatiku teduh. Dia kelihatan tenang. Cuma matanya saja yang terus memandangiku dengan ganjil. Seakan aku ini siapa? Bukan istrinya. Tadi sambil duduk berdampingan menjuntaikan kaki di tubir tempat tidur, perlahan kupotongi kuku-kukunya yang panjang, hitam berdaki, dari tangan sampai kaki. Gemertak pemotong kuku meningkahi angin pagi yang deras dan dingin memukuli jendela. Tanpa menatapku barang sekejap pun, seperti berbisik pada dedaunan di luar. Lagi-lagi dia mengulangi igauan yang saban pagi. Menjelang matahari terbit, diucapkannya seperti merapal mantra, atau pesan yang aku tak tahu kepada siapa. Setengah jam lagi, begitu matahari terbit, mereka akan datang membebaskan kita, desisnya dengan mata yang tetap saja liar. Dan sepertinya aku entah di mana, tidak berada di seberang bahunya. Siapa yang akan membebaskannya? Aku tak tahu, dan aku tak pernah mau bertanya. Tetapi yang jelas, janji akan membebaskan selepas subuh itulah yang kelihatan membuat penderitaannya lebih dalam. Aku sama sekali tak tahu bagaimana awal kesengsaraan yang kami membelenggunya, membuat dia tidak berada dalam tubuhnya sendiri, sebagaimana dia yang kukenal sejak lebih setengah abad lalu, dari seorang wartawan olahraga koran sore yang terpandang, yang katanya sering mengintipku dari gerbang Pejandranaja dekat Jakarta Kota saat aku pulang sekolah naik sepeda. Laki-laki peranakan yang bermata tidak sesipit mataku, tapi hatinya sungguh lapang. Dan aku merasa tersanjung, juga bingung ketika dalam surat pertama yang dia selipkan ke dalam tasku memuji betisku setengah mati. Sekarang di tempat tidur ini, dari seorang manusia, kini dia tinggal menjalani sisa hidupnya hanya sebagai seonggok daging tak berjiwa, hampa. Aku tak tahu apa yang menjadi pencetus penyakitnya ini, yang membuat matanya terkadang garang, teramat garang, memerah, seperti hendak pecah. Kalau sudah begitu, dia menghindar dari tatapanku. Bagaimanapun manisnya, aku tersenyum dan melemparnya pandangan keluar jendela. Yang tetap bertahan adalah pernyataan kasih sayangnya sejak dahulu. Kalau bangkit, dia tak pernah lupa membelai lututku, persis di atas betis yang katanya membuat dia kesengsem dulu. Dari kawan-kawannya sesama pelarian yang tak bisa pulang karena paspor mereka dirampas penguasa baru di tanah yang kutinggalkan. Kudengar dia merasa sangat bersalah, mengutuki dirinya sebagai seorang ayah yang keji, karena tidak membesarkan, apalagi menyekolahkan anak tunggal kami. Tak sekali dua kali kawan-kawannya di Tiongkok sebelum mereka mendamparkan diri ke Amsterdam sini, memergokinya sedang membisikkan nama anaknya berulang kali dan membentur-benturkan kepalanya ke meja makan, juga ke tembok. Kawannya sekamar sering mendengar desis sebuah nama dan gedebuk berulang-ulang di dinding batu, sementara dia masih berada di toilet. Menurut cerita kawan-kawannya itu pula, ketika revolusi kebudayaan membanjir di seluruh daratan Tiongkok, dia acap kali termenung, tak percaya akan apa yang disaksikan. Dia dengar di seluruh negeri itu seorang manusia sedang dipuja melebihi dewa Kan Im. Suatu pagi di terperanjat, gemeter melihat puluhan pemuda dan tentara bertopi segi lima, syal merah yang sedang konferensi di satu hotel bertingkat. Semuanya berdiri di beranda hotel di tingkat kesekian menghadap ke timur. Mereka bukannya memuja matahari, melainkan memuliakan sang penyelamat yang sedang duduk entah di mana. Lewat pengeras suara, mereka bersenandung seperti hendak mengelontarkan matahari. Di langit tiada dewa, di bumi tiada raja, gunung-gunung menyingkir, aku datang. Dia bersama ratusan kawan senasib disingkirkan ke sebuah kota kecil, jauh dari Peking. Alasannya demi keamanan, supaya tak jadi sasaran mereka yang datang dengan senjata buku merah. Dia merasa benar-benar dikucilkan, disingkirkan dari dunia yang wajar, dilarang keluar dari kompleks perumahan. Dari seorang yang terlatih menulis, dia menjadi pengangkut kotoran manusia untuk pupuk tanaman. Perasaannya tambah tertekan.
Apalagi muncul perpecahan di kalangan mereka yang tak bisa pulang ke tanah air itu. Ratusan jumlahnya, mereka bertengkar seperti hendak berbunuh-bunuhan karena beda pilihan keyakinan politik antara Moskow dan Peking. Beberapa tahun kemudian, aku menerima sepucuk surat. Melihat titik mangsanya, surat itu terlambat 4 bulan. Melalui pembahasan sejumlah negara Eropa diposkan di Amsterdam, hanya secari kertas. Dia membujukku menjual apa saja untuk ongkos dan bertolak dari Jakarta supaya bisa berjumpa di Makau atau Kanton. Waktu itu, pekerjaan sebagai tukang jahit dan pembuat kue sudah kutinggalkan. Aku sudah memiliki beberapa bajak dan berangan-angan menjadi pengusaha taksi supaya bisa memilih pengguruan yang baik untuk anakku. Di stasiun kereta api Kanton, aku menjumpai seorang sedang duduk di sebuah bangku panjang. Duduk berpangku tangan, dari rona matanya seperti dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memanggil namanya, "Ini aku, sapa aku." Dia berdiri memelukku erat-erat seperti hendak meremukan tulang rusukku. Orang hilir mudik tak dihiraukan. Malam pertama dia bercerita tentang rencananya berangkat ke Belgia yang tak lama lagi akan membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sehingga visa tinggal di negara itu diperkirakan akan mudah diperoleh. Dari negara itu, katanya, dia akan melompat ke Belanda, di mana beberapa orang temannya senasib sudah siap menampung. Aku hanya meletakkan kupingku dengan baik-baik di bahunya, mengiyakan apa saja yang direncanakan. Malam kedua, ulu hatiku terasa seperti ditonjok ketika dia katakan, ada kabar yang sampai ke kupingnya bahwa aku sering pergi dengan laki-laki lain. Lantas dia keluarkan sebuah buntalan kecil dari saku celananya, dibalut kain putih. Di dalamnya segumpal tanah yang kering. Ciumlah, ini tanah Indonesia. Apapun yang akan terjadi, dia akan mempertautkan kita, katanya lamat-lamat seraya memerangi tanganku, merebahkan kepala di bahuku, semacam permintaan maaf atas tuduhan yang baru saja dia timpakan padaku. Katanya, tanah itu dia bawa ketika meninggal Jakarta menuju Kairo dan kandas di Peking. Tak sampai 5 tahun setelah pertemuan di kanton itu. Begitulah kalau tak salah ingatanku. Bajatku sudah selusin dan taksiku 5. Dengan bantuan pengarah dari gereja, aku bisa menyelamatkan anakku di Australia. Dia studi teknologi informasi, keinginannya satu-satu. Setelah beberapa lama bermukim di Belanda, suamiku berkirim surat. Layaknya pecandu sepak bola yang ingin lawannya kalah habis-habisan. Dia berteriak melalui baris-baris suratnya. Jualah semuanya, jangan tinggalkan sepeser pun di negeri yang dikuasai Pasis itu. Terbanglah kemari tanahmu. Tanahku, walau segenggam menunggu di sini. Tak terlalu sulit untuk memenuhi keinginannya. Ada orang-orang gereja yang siap membantu mencarikan pembeli. Juga sanak saudara sekalipun mereka harus mendekatiku dengan hati-hati. Cecenguk di mana-mana. Tiba-tiba datang lagi surat dari dia. Singkat, memerintah jangan berangkat dulu. Keadaan tidak aman, maksudnya apa? Aku tak tahu. Tunggu kabar selanjutnya, katanya. Padahal rumah sudah terjual, terpaksa aku mengontrak rumah selama setahun. Kabar susulan dari dia belum juga muncul selama setahun. Aku berniat baik, ingin berbuat kebijakan kepada suami yang kucintai. Orang yang sayangnya pada anakku membuat dia dikungkung ketenggangan karena merasa bersalah tidak ikut membesarkannya. Tetangga sanak famili boleh acuh tak acuh karena takut, namun gereja membukakan pintu untukku. Walau hanya bubungan gereja kecil, disitulah aku tinggal sambil menunggu aba-aba keberangkatan yang akan datang dari daratan impian. Derita tak usah berpanjang-panjang, sementara keteguhan tak boleh padam. Singkat cerita, aku mendarat di Schiphol. Dia menyambutku di pintu keluar, dada sesak oleh kebahagiaan. Aku dirangkulnya berlama-lama, lantas mendorong barang bawaanku menuju kereta api.
Rumahnya agak di tepi Amsterdam. Masyarakatnya terdiri dari berbagai ras. Orang Suriname yang paling banyak. Ruang tamunya cukup lega, 2 kamar tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi yang memandai. Terletak di lantai 8. Dari kawan-kawan terdekatnya, terutama peranakan, kuperoleh keterangan bahwa kesengsaraan berupa stres yang dia tangguhkan bertambah buruk. Apapun aku akan dan harus menemaninya. Sebagaimana aku harus membesarkan anakku, maka aku juga harus mendampinginya walaupun azal menanti. Dia sering merenung, matanya acap kali menerawang kosong keluar jendela. Jarang sekali dia memulai percakapan. Hatiku melambung bahagia ketika anakku liburan dan mengunjungi kami. Ketika dia masih duduk di sekolah dasar, dengan susah payah aku melerai kemarahannya terhadap ayah yang dia tuduh tidak bertanggung jawab, meninggalkannya, menyanyiakan ibunya, bersenang-senang di luar negeri sana. Di meja makan menjelang tidur, terkadang saat sedang belajar, kalau momennya kena, kukatakan bahwa ayahnya tidak bersalah. Tak bisa pulang membesarkan dan menyekolahkannya bukan pilihannya. Susah payah aku menjelaskan kepadanya bahwa ada kekuasaan yang begitu buruk rupanya, sehingga sampai hati memisahkan seorang anak tunggal dari ayahnya. Han sekarang sudah terbebas dari siksa di masa kecilnya. Selain penjelasan berulang-ulang yang kusampaikan, dia juga menjadi matang dengan jalan yang dia ditemukan sendiri, terutama oleh dunia yang bisa diarungi lewat Google. Bagaimanapun kekuasaan mencoba berbohong dan menutupi kejahatannya, terbongkar juga di dunia maya. Han membuat dadaku mongkok. Setelah dewasa, dia berubah dalam bersikap terhadap papinya, suamiku yang tetap tumpul terkungkung dalam jiwa yang remuk. Setelah putra tunggal kami itu kembali ke Australia, ketegangan yang dialami suamiku bukannya mengedur. Bercakap-cakap di taman, di meja makan, di tempat tidur, dia tak habis-habisnya mengutuk dirinya sendiri karena ucapan anaknya yang masih kecil bahwa dia bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Sudahlah, dengarlah baik-baik. Tuduhan anakmu itu kan kau dengar dari kawan-kawanmu di Tiongkok kan? Sama seperti kau juga dengar bahwa aku menjual diri kepada laki-laki lain. Aku tak memedulikan omong kosong orang. Kalau aku masukkan ke dalam hati, aku bisa gila. Dengarlah baik-baik. Selama Han bersama kita di sini, dia memanggilmu papi. Kau ingat kan? Tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf? Bahwa kau adalah ayahnya yang baik. Bahwa kau tak pulang-pulang bukan lantaran kehendakmu. Tapi dia cuma membatu, tak bergetar. Apa yang berkecamuk di dalam hatinya, aku tak tahu. Matanya tetap nanar menatapku. Hatiku terasa teduh dan dia kelihatan tenang. Cuma matanya yang terus memandangiku dengan ganjil. Seakan-akan aku bukan istrinya. Sebentar-bentar dia melongo ke jendela. Sudah potong kuku, sudah mandi, sudah sarapan. Kita tinggal tunggu, nanti dokter akan panggil. Bujukku. Saya pamit mau membuang sampah, menyiram tanaman di beranda, mencuci piring, dan merapikan ruang tamu. Di beranda aku merawat taman kami yang mungil, sekitar 1,5 kali 2 meter. Di situ kutanam ros, juga 2 pohon pisang, agar Indonesia tidak terlalu jauh dari kami. Telepon berdering. Saya psikiater yang akan mengunjungi suami Nyonya. Apakah dia baik-baik saja? Kata yang menelepon. Dia baik-baik saja dokter, sahutku. Tunggu ya. Aku membersihkan kamar mandi, menggosok toilet. Ketika menjinjing vakum cleaner ke kamar tidur, aku disentak gordin yang berkibar sejadi-jadinya disapu angin. Jendela ternganga, tempat tidur melompong. Aku berteriak memanggilnya. Tak ada jawaban. Aku lari ke kamar mandi, dia tak ada di situ. Toilet kosong. Secepat petir pikiranku terbang. Suara orang yang menelpon, yang mengaku psikiater, tadi kayaknya mirip suaranya. Kudorongkan kepalaku keluar jendela.
memanggil namanya ke samping, ke bawah. "Di mana kau? Di mana?" Kukunci seluruh ruangan. Cepat aku melangkah ke lift. Kupencet angka 0 di panel. Begitu keluar dari lift, kudengar jeritan ambulans yang merapat di ujung apartemen. Beberapa orang terlihat mengerubung di sekitar jasad yang ditutup selimut. Aku tak tahu sekuat apa aku menjerit. Sebesar apa mulutku terkuak menyerukan namanya. "Ang, Ang!" Aku terjerembab di sampingnya. Jari jemarinya masih mengepal tanah merah berbalut kain putih. Di dekatnya ada secari kertas yang berkata, "Tanah air Indonesia. Kalau terjadi apa-apa tolong hubungi istriku, Ansui. Ini nomor teleponnya." Kompas 16 Juni 2016.